panitia yang kali ini akan diwakili oleh Bapak Firdaus. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan tahunan kita, kegiatan rutin kita laksanakan. Alhamdulillah diikuti oleh 47 pegawai kita. Proporsional, dan itu yang paling saya ingat sampai sekarang. Kalau saya motoin kamu nih Kak Ola, aku selalu ingat kata-kata Pak Andre, semuanya harus proporsional. Akan ada kesan pesan dari Pak Amsani. Nah, ayo bersiap Pak Amsani. Kesan dan pesannya, kami sangat bangga sekali bahwa terutama saya mengingat bahwa dulu saya belajar diajarin teknik lukisan waktu pertama Pak Andre pindah dari Museum Nasional ke Galeri Nasional untuk display. Terima kasih diberi kesempatan untuk memberikan kesan dan pesan malam ini. Ini kita berkumpul di sini nih tidak hanya sebagai malam kebersamaan, Pak, tetapi juga malam apresiasi dan penghargaan bagi Pak Andre. Salam untuk kita semua. Ini Mas Aula sama Mbak Anggun ini seperti pembawa acara di televisi ya lama-lama ini. Ada chemistry-nya, jangan-jangan ada jodohnya juga. Amin. Gimana teman-teman semua? Cocok ya? Tapi beruntung lah, Gaya Nasional Indonesia beruntung punya dua staf yang chemistry ini. Ya, mudah-mudahan nanti di acara-acara selanjutnya juga dipakai. Bila perlu jangan lupa dihonorir nanti ya. Baik, Pak Pustanto bersama keluarga yang saya hormati, yang saya banggakan, kawan seperjuangan yang sejak Februari ini alhamdulillah menjadi pewaris dari Galeri Nasional Indonesia. Tongkat kepemimpinan kami estafetkan dengan senang hati kepada Pak Pustanto, juga kepada kolega saya, teamwork kepemimpinan di Galeri Nasional Indonesia, Pak Firdaus selaku Kepala Subbagian Tata Usaha, kemudian Pak Marmin, ini rekan sejawat yang sudah berpuluh-puluh tahun bersama-sama suka dan duka yang saya hormati, dan Pak Jamrud selaku generasi muda pembaru Galeri Nasional Indonesia yang sejak awal memang terpilih oleh saya selaku tim pewawancara saat testing gitu, jadi tahu betul janji-janjinya gitu motivasinya, dan juga mau berbuat apa yang terbaik untuk Galeri Nasional. Tadi saya dengar sudah terjawab juga gitu. Dan tentu saja kepada seluruh jajaran staf pegawai Galeri Nasional yang kami banggakan, yang kami cintai, luar biasa apa yang sudah diprakarsai untuk acara malam hari ini. Melalui perjalanan yang panjang tetapi akan sangat berkesan. Malam ini akan menjadi semacam momentum suatu peristiwa yang penting sekali buat saya pribadi dan tentu saja buat keluarga, karena di malam yang hari ini yang juga udaranya sangat cerah, di tempat yang sangat romantis tadi katanya, di Kamojang Green Resort di Garut ini adalah satu peristiwa yang akan tidak pernah terlupakan, karena ini adalah satu penanda saja dari sebuah perjalanan yang panjang di mana saya harus mengakhiri tugas-tugas negara ya, tugas-tugas yang sudah dipercayakan, sudah diamanahkan kepada saya selama kurang lebih 12 tahun 3 bulan memimpin Galeri Nasional Indonesia dengan segala perjuangan ya, dengan segala suka dan duka. Tetapi kalau kita timbang-timbang gitu ya,
kayaknya sih lebih banyak sukanya tuh. Kayaknya lebih banyak sukanya daripada dukanya gitu. Lebih-lebih tadi tim dokumenter ya, saya juga tidak salah juga, kita sama-sama memilih saudara siapa, Eka Jayati ya, yang sudah memulai untuk menghasilkan satu video editing yang bagus sekali. Dan ada beberapa foto yang luput juga saya perhatikan itu, curi-curi di mana itu. Karena ada foto-foto masih saya kuliah masih masuk di sini nih. Iya, ya. Jadi berarti diambilnya sudah jauh tuh, di mana masih seperti Pak Umar Bakrinya masih kelihatan tuh ya. Seperti Pak Pustanto katakan, katanya memang saya belajar di IKIP Bandung memang mempelajari soal pedagogik, dan memang ilmunya sudah diterapkan karena saya pernah menjadi guru di SMA Negeri 31 ya di Jakarta Timur selama kurang lebih 2 tahun. Jadi memang tidak salah tadi ada Pak Guru yang pakai apa namanya, pakai tas ekolak gitu ya. Jadi itu jadi memori saya teringat kembali masa-masa lalu. Dan yang paling saya takjub tadi tuh Pak Marwin masih menyimpan foto di Pulau Seribu ya. Pulau Seribu yang masih gelojot apa namanya, gelayotan itu. Itu masih kurus-kurus kita dulu ya. Masih anggarannya itu masih berapa, nggak nyampe 5 miliar itu ya, termasuk dengan gaji dan sebagainya. Itulah liku-liku yang sudah kita lalui bersama, dan kami yakini ya bahwa apa yang sudah kita capai ini bukan hanya semata-mata itu karena saya secara pribadi gitu ya, tapi ini adalah semua kita dari jajaran GAI Nasional, pimpinan dan staf, karena masing-masing punya peran, punya kontribusi untuk bekerja sesuai dengan tugasnya, dan punya motivasi, punya semangat untuk memajukan GAI Nasional Indonesia dari tahun ke tahun sebagaimana tugas dan fungsinya, sebagaimana juga harapan publik. Dan kemarin Pak Pustanto juga sudah mensitir beberapa keberhasilan yang sudah dicapai, terutama dari tim media ya, tim media GAI Nasional Indonesia, bahwa Instagramnya GAI Nasional Indonesia itu nomor 1 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Jadi Bapak Ibu yang kebetulan ada di Kamojang Resort boleh memfollow ya Instagramnya GAI Nasional Indonesia, karena itu terbaik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Jadi followernya udah berapa sekarang? Sudah 33.000 ya followernya. Jadi hal-hal yang mungkin kurang berkenan tentu saja kami juga ingin memohon maaf, karena semua ini pada dasarnya adalah untuk kemajuan GAI Nasional Indonesia gitu ya. Dan saya berharap juga apa yang sudah saya atau kami lakukan ini juga mohon menjadi selain kenangan, jadi juga menjadi penyemangat atau menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan Pak Pustanto selaku pimpinan yang baru, kami juga menitipkan atau mengamanatkan jadi apa yang sudah baik dan itu sudah bisa diapresiasi dan diterima oleh publik ya melalui testimoni yang baik ya. Tentu saja itu dipertahankan ya, tapi juga tentu harus dikembangkan lebih maju lagi gitu ya. Nah, kemudian apa-apa yang kurang gitu ya, apa-apa yang masih tercecer atau apa-apa yang mungkin luput dari perhatian saya atau perhatian kami, mungkin Pak Pus punya indera keenam gitu untuk melihat, menyoroti apa yang kira-kira sisi mana yang harus diperbaiki, yang harus ditingkatkan. Saya kira ini adalah memang tugas Pak Pustanto dengan semangat yang baru ya, semangat muda, dan saya juga berharap tentu Pak Pustanto harus sehat Pak. Di GAI Nasional itu saya kadang-kadang kalau melihat teman-teman ini sakit gitu atau misalnya kurang enak badan dan sebagainya, itu memang menunjukkan bahwa hal seperti itu memang karena kecapean Pak Pus ya.
yang misalnya Pak Marmin sering izin gitu Pak, mau ke rumah sakit atau mau berobat. Pak Jamrut juga yang walaupun masih muda, vertigonya sering kumat gitu Pak. Kapan lagi ya, kadang-kadang emahnya suka kumat gitu Pak. Itu karena juga kecapean ya. Karena memang frekuensinya kerja. Belum lagi juga ya Pak Firdaus gitu ya Pak ya, kalau izin nggak tahu tuh kemana izinnya tuh, kalau misalnya apa mau berobat atau misalnya dia menengok yang kedua gitu. Tapi Pak Firdaus ini memang unik lah. Itu dia diam-diam dulu padahal pernah sekamar loh sama saya dulu waktu di Cirebon itu. Bener ya Pak? Ya? Itu nggak tahu tuh tiba-tiba jodoh dia bertemu ke Gaya Nasional. Padahal dulu nggak kebayang tuh saya sekamar tuh. Ya, sekamar di Cirebon, beliau waktu itu masih di Kepercayaan ya. Di Kepercayaan ya. Jadi rupanya memang udah mengenal lama, dan ketika Ibu Sri itu ya yang menyodorkan nama Pak Firdaus, saya memori saya juga langsung ke Cirebon tuh Pak, karena saya dengan Pak Firdaus itu mendengar kamar sebelah ya Pak ya. Mendengar suara sesuatu di kamar sebelah, itu kenangan dengan Pak Firdaus itu. Ya, nah jadi itu yang nggak saya lupakan tuh Pak Firdaus itu ya. Sampai ada teman kita malah protes tuh, pengennya ngedor-ngedor pintunya aja ya. Kalau kita mah nggak perlu ya, dinikmati aja ya. Ya, jadi Pak Pus nitip saya khusus untuk, kalau Pak Marmin sudah tidak asing lagi ya Pak Firdaus, Pak Pustanto ya. Pak Jamrut ini relatif masih baru, tapi tadi generasi muda yang harus dijaga kesehatannya Pak Jamrut. Kalau Pak Firdaus itu harus telaten Pak Firdaus ya, telaten, karena Pak Firdaus itu kalau nggak direm itu anak buahnya kabur semua nanti. Jadi dengan itu masing-masing punya style, tapi saya senang Pak Firdaus. Pak Firdaus itu adalah mengisi kekosongan saya yang tadi disebutkan, bahwa saya kadang-kadang nggak tegaan gitu Pak Firdaus ya, nggak tegaan kalau mau marah dan sebagainya. Nah Pak Firdaus itu mengisi kekosongan saya itu. Jadi anak buahnya itu sering dimarahi sama Pak Firdaus itu. Gitu ya. Nah nanti Pak Pustanto mungkin ceritanya lain lagi gitu ya. Nah tapi kalau Pak Marmin itu bapak yang baik lah ya. Ya. Dia di mata anak buahnya itu bener-bener lah dibapakan, dituakan, karena sering memberi filosofi lah. Kalau arahannya itu pasti, kalau orang Melayu itu ada pantunnya itu. Tapi kalau Pak Marmin itu ada ada apa namanya itu, ada nasihatnya gitu, sebagai seorang bapak kepada anaknya gitu. Makanya anak buahnya itu tunduk semua Pak Pus kalau bapak. Kalau Pak Marmin itu gitu ya. Jadi tapi Pak Marmin itu juga sama ya, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Selalu ada solusi yang ditempuh. Kalau kita sudah ketemu, sudah dialog, pasti beres gitu ya. Walaupun kadang-kadang ya selalu saja ada yang ada yang tertunda, tapi itu biasa gitu ya. Jadi PR-nya masih harus dilanjutkan ya. Sudah banyak pesan saya pikir yang disampaikan ke Pak Andre.
saya mungkin pesannya bukan ke Pak Andre tapi ke Bu Andre. Penting ini karena saya punya cerita juga dengan istri saya. Jadi memang Ibu di Direktorat Kesenian itu siklusnya beda dengan di Galeri Nasional. Pak Andre baru seminggu sudah merasakan disposisi sudah hampir nggak jelas ya Pak Andre ya. Sehari bisa 2-3 kali. Ini sebentar lagi keluar kota mungkin Pak Andre bisanya hari Jumat, Sabtu, Minggu. Karena kalau hari kerja biasanya harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di kantor untuk melayani diskus-diskus, mewakili itu. Nggak bertahan lebih dari setengah menit gitu kan. Kadang ada kita harus bawa sapu tangan, kita gelar agar saya pikir ini yang diceritakan Pak Andre ini betul adanya, dan sampai ini Pak Andre gara-gara Pertamina ini juga baru renovasi atau mau bangun baru itu udah ada genting yang bocor. Ini ruangan yang sekarang ini Pak Andre yang saya pakai, yang bekasi Pak Andre itu di belakang TV kemarin saya di sana itu udah banjir itu. Jadi udah keluar apa itu bocor. Saya nggak tahu asalnya atau apakah genting yang jatuh. Terus kabar di ruang pameran tetap ya Mas Jamrud itu juga ada beberapa yang bocor, katanya gentingnya juga rontok gara-gara getaran-getaran bangunan di Pertamina. Tapi sekali lagi terima kasih Pak Andre, saya pikir orang yang menurut saya menjadikan sejarah Galeri Nasional lain. Meskipun saya tidak pungkiri peran Bu Wati, Pak Abadi, dan saya tentunya, karena waktu itu cuma ada berempat itu ya Pak Andre, nyusul Pak Marmin sebenarnya. Pak Marmin itu Pak Marmin datang, saya tinggal ke Australia, dan kita tahu persis itu berkantor di ruang BPKK, cari meja kursi dan lain sebagainya dengan uang yang pas-pasan, dengan semangat yang luar biasa. Tapi cukup saya pikir Pak Andre yang banyak ide yang pada akhirnya sampai sekarang terakhir yang kita kenang seperti disampaikan Pak Andre, sebenarnya jasa Pak Andre, yaitu media sosial kita di Instagram itu juara 1 itu saya pikir jasa Pak Andre juga. Jadi saya pikir tepuk tangan untuk Pak Andre ini yang lebih tepat. Dan seperti apa yang disampaikan Pak Andre ini, yang dipesankan Pak Andre ini, Pak Andre juga tidak ada artinya apa-apa tanpa ada Pak Amsani, tidak ada Mas Putut, tidak ada Mas Yuswan, dan tidak ada semua teman-teman ini. Saya pikir model manajemen Pak Andre yang luar biasa ini yang mari akan, kalau boleh saya mohon izin Pak Andre akan saya pakai dan saya kembangkan tentunya. Sekaligus ya mohon doa dari Pak Andre dan Ibu dan keluarga supaya Galeri Nasional tentunya lebih maju ke depan, bisa menghadapi tantangan global yang tentunya semakin beda, dan kita sebagai generasi now ini tentunya juga harus siap-siap menerima estafet agar Indonesia Merah Putih ini selalu jaya dan berkibar di Galeri Nasional Indonesia. Terima kasih, mungkin tidak terlalu panjang karena di sebelah kanan saya juga sudah nunggu. Mas Topik sudah mau nyawer, kemudian Mas Yuswan juga sudah mau lepas peci. Monggo silakan dengan segala hormat kepada mana ini MC saya untuk melanjutkan acara kami. Terima kasih, mohon maaf. Sekali lagi GNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya air. Suara
sementara. Sinar surya perlahan mulai tenggelam. Suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu. Oh, getar seluruh jiwa